Ini agak is very unique way ini. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalawatu wassalam ala Rasulinal Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian di Masjid Al-Ikhwan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya harusnya ini tadi keroan sebenarnya. Ya, harusnya keroan gitu ya, karena kok darulah roto pilek-pilek dikit gitu. Cuman kok baca WA-nya Ustaz Ridho, beliau kurang bapaknya sedang operasi ya. Bapaknya beliau. Sehingga saya bilang, wah, sama-sama Ustadz ini harus memahami kondisi keluarganya. Udah saya bilang, Ustadz, antum fokus aja di rumah. Yang di sini biar sama saya aja gitu. Ya, kemudian nama saya menjadi Ustadz Nur Islam Hidayatullah. Ya, kalau di sana Ustadz Nur Islam Nuris Manis gitu. Karena manis itu singkatan dari Muhammad Nur Islam. Kalau di Gentan Nuris Skincare gitu. Karena urusannya dengan sunblock dan yang lain-lain. Oke. Bapak Ibu, kita akan ngaji hari ini dibuka surah Al-Mudaththir. Kita ambil ayat 42 sampai ayat 47 ya. Surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai ayat 47. Kita baca bareng-bareng. Al-Mudaththir ayat 42 sampai 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, sama-sama kita ketahui bahwa nama-nama neraka itu banyak ya. Setidaknya 7 yang kita ketahui. Ada Hawiyah ya, kemudian ada Sakor, ada Hutomah dan yang lainnya. Nah, di malam hari ini kita akan fokus membahas yaitu siapa-siapa yang masuk ke dalam neraka Sakor. Neraka Sakor ini di antara karakternya Bapak Ibu neraka yang bulat-bulat. Bulat-bulat itu apa jemaah? Membara. Ya, karena nanti neraka itu ada yang adem. Jangan terus aku nek neng kono wae tat, jangan ya. Ademnya neraka bukan sebagaimana adem sejuk, tapi adem yang menyiksa, adem yang membekukan, adem yang menyakitkan. Wes nggak usah bicara di neraka dulu. Bapak Ibu pernah nggak bawa es batu sing balokan itu? Itu walaupun adem, tapi ademnya sejuk atau sakit dia mah. Justru ademnya itu saking ademnya itu kayak beku gimana gitu loh, sampai kaku. Ya kayak panas-panas juga gitu. Nah, untuk itu nanti memang ada neraka yang dingin, tapi sekali lagi neraka yang dingin bukan neraka yang sejuk, tapi yang menyakitkan, yang membekukan, ya kayak panas juga. Itu ada namanya neraka yang dingin. Lah, adapun neraka yang Sakor ini yang panasnya luar biasa, sangat membara, bulat-bulat dan seterusnya. Jangankan kita bicara neraka jamaah, yang kemudian api di dunia ini yang paling panas itu kalau dibanding dengan api neraka nggak ada bandingannya. Maksudnya api yang di neraka itu jauh lebih panas sampai warnanya macam-macam.
Nah, harusnya kita memiliki rasa takut sehingga ada doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ridhomu dan jannah. Dan kami ya Allah berlindung kepada Engkau dari murkamu dan neraka. Tuh. Maka harus hati-hati. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan ittaqun nar, takutlah kepada neraka. Maksudnya bentengi dirimu agar tidak masuk neraka, walaupun dengan bersedekah secuil kurma, sebiji kurma, dan seterusnya. Kalau kita melakukannya dengan ikhlas, akan menjadi benteng bagi diri kita agar tidak masuk ke dalam neraka. Ada yang ngobrol, Ustadz, ora usah terlalu sibuk bahas neraka, koyok wis ngerti-ngerti yo. Rasa sibuk bahas surga, koyok wis dolan-dolan rono. Nek memang Ustadz nerangke tentang Gunung Kidul wajar karena Ustadz pernah ke Gunung Kidul. Ya, kalau Ustadz menjelaskan tentang Bledug Kuwu yang ada di mana? Bledug Kuwu kok yo Ngawi. Purwodadi. Ya. Wajar. Kalau Ustadz menjelasin tentang Ka'bah mungkin. Lah iki lho tat, surga neraka. Emang Ustadz pernah ke sana? Jamaah, nerangkan sesuatu. Kita ini kan punya namanya iman. Kita ini punya namanya keyakinan. Jadi kalau kita sudah ada ilmu, jenengan mengetahui sesuatu, itu tidak mesti pakai panca indera. Ya ini di antara media, di antara hal yang bisa membuat kita ngerti sesuatu. Tapi dengan ilmu, Bapak Ibu yang berbahagia, kita yakin. Contoh surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu Allah dialog dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Tidakkah kamu perhatikan wahai Muhammad, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan yaitu ashabul fil, para tentara bergajah. Pertanyaannya, ketika Nabi Muhammad SAW diajak dialog sama Allah, apakah kamu tidak memperhatikan? Maksudnya kamu tahu nggak begitu ya? Kalau di situ Nabi Muhammad SAW itu melihatnya dengan mata indera, kira-kira waktu itu Nabi lihat apa enggak? Enggak lihat. Kenapa? Karena di tahun itu Nabi Muhammad SAW baru lahir. Lahirnya Nabi yaitu di tahun gajah. Di tahun peristiwa itu barulah kemudian Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi dia belum lihat. Tapi melihatnya dengan apa? Ilmu. Karena dikasih tahu oleh Allah. Sama tentang akhirat, walaupun kita ini belum pernah ke sana, tapi karena ada Al-Quran, ada hadis yang menjelaskan kepada kita, dan itu Al-Quran gak mungkin palsu, ya maksudnya gak bisa dipalsukan, mesti nanti akan ketahuan. Hadis derajatnya juga bagus, mutawatir, sahih, maka tentu kita bisa mengimani itu. Sekarang nek misalnya urung pernah rono, urung pernah delok, terus gak yakin. Kayak ada dialog seorang ustadz dengan santri nih, ya anak pemuda gitu ya. Jadi ketika ustadznya ini ngendiko babakan akhirat yo gitu, ustadz yo ngomong akhirat kayak wis ngerti wae gitu. Ya coba ustadz dudohno aku akhirat, ora yakin aku. Wah, jadi mati ini ya langsung ngerti kok ya kan. Si ustadz ini sederhana aja. Ya wis, pengen tak terang ke akhirat. Iya ustadz, sok minggu dolano nggon aku. Ya, sok minggu dolano nggon aku. Ya, pas dino minggu dolan. Duh. Iki kowe kok ngengok rene ngopo? Duh jare ustadz minggu kon dolan rene. Kowe ngerti apa minggu? Ya ngerti no. Kan dek wingi Setu, iki saiki minggu. Kowe apa iso ndelok minggu? Kowe apa iso ndelok minggu?
Coba cekelan minggu iki kaya apa? Paham gak jamaah? Ini loh tat, ini tuh dino minggu dia ini Sabtu. Iya, cekelno minggu aku cekelno. Yo ora iso. Kayak gitu kan? Akhirat juga begitu. Kita yakin akhirat, saat ini kita nggak bisa menunjukkan. Ya, jadi jamaah berbahagia, adanya surga, adanya neraka. Kata Nabi apa? Hak itu benar-benar ada. Kisah Isra Mi'raj. Ya, Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Allah bukakan sesuatu yang goib-goib itu dibukakan oleh Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kita percaya dan wajib, karena ini bagian daripada rukun iman. Kan ada namanya iman bil goib, ya kan? Ada iman biyaumil akhir. Dan kita harus yakin. Karena gini jamaah, kalau gak ada surga dan neraka, mohon maaf, ya berarti Allah mohon maaf, keadilannya di mana? Kalau nggak ada surga, nggak ada neraka. Wong kadang-kadang kita ning dunia niki ngenes terus kok jamaah. Maksudnya gini loh, kita ini wis berbuat baik, cek dituduh salah. Kita ini udah melakukan ini, ya belum mendapatkan hasil. Hasilnya kapan? Kelak di akhirat. Sebaliknya, ana wong jahat-jahat iki ketoke ning dunia yo uripe penak-penake. Ngalor ngidul tumpakane yo. Padahal panganane yo enak-enak. Padahal wong jahat. Aku ambek sapa wi? Setan nyahuk. Sapa wi? Setan nyahuk. Bunyamin setan nyahuk. Wah, aku tuh sampai yo karena wis melampaui batas kayak gitu ndongake jelek enggak apa-apa. Saya pendong muga-muga kayak nek pas tuku pecel keleleken sodo. Ben muga-muga pas maam pecel terus bitingnya kolu terus enggak ada pecel di sana. Ya pokoknya piye lah gitu loh. Ya dulu kan Ariel Salon akhirnya berapa tahun tuh dia koma enggak mati-mati. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat dunia wong sing jahat-jahat itu mbah uripe penak-penak ketoke ngalor ngidul gitu. Ya, makanya Allah katakan dalam surah Ali Imran, janganlah kamu terpana ya dengan orang-orang kafir yang dia itu jalan di muka bumi ini seolah-olah mereka penuh kenikmatan. Ya. Awake dhewe golek dhuwit angel ram kono seneng ning apa maini changer wi lho ngijolke dhuwit terus. Ya Allah gitu. Yang kita muslim, yang kita beribadah keadaannya seperti ini. Mereka yang enggak beribadah dhuwit gua-gua. Wis rapopo jamaah ya. Rapopo. Ya biar ngeyem-ngeyem apa lho. Jadi nek di dhuwit ya alhamdulillah jane kan gitu ya. Tapi kan enggak apa-apa ya. Karena intinya itu di imannya itu. Ya, karena nanti kehidupan di akhirat jauh lebih lama. Ya, 50.000 tahun. Ya, satu harinya di akhirat itu 50.000 tahun di dunia. Nah, di sana nanti nek kita bisa sukses. Ya kan dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faman zuhziha, barang siapa yang digeser dari neraka ke surga, itulah orang yang beruntung. Orang yang sukses itu kalau dia digeserkan dari surga, dari neraka ke surga, dari surga ke surga yang derajatnya lebih baik. Ya, dari neraka ke surga, dari surga ke yang derajatnya lebih meningkat. Karena nanti ada syafaat meningkatkan kualitas derajat surga. Awalnya mungkin di bagian mana, karena dapat syafaat bisa ke level yang lebih tinggi lagi. Itu orang yang sukses gitu jamaah. Jadi kalau di dunia ini kadang-kadang ya loro, masuk angin itu wajar. Ya, pengajian, ya senden, keju ditarik. Kesel balik keneh, ora apa-apa. Sing penting budal pengajian. Selonjor, kesel, silo kemeng, selonjor, ora apa.
Iya. Iya. Gitu? Enggak apa-apa. Wis ra apa-apa mbek Ustaz Nurisi wis boles-boles aja. Ya, jenengan dah mau tindak ke masjid itu saya sudah seneng banget. Saya pernah ngisi pengajian itu, Ustaz tolong diatur ya, minta tolong Ustaz ya, ya, Bapak Ibu suruh gini-gini ya. Saya bilang enggak, lah kenapa? Beliau sudah mau tindak ke masjid itu saya sudah seneng banget. Karpe kon kabeh kon nyatot, kon danga. Ya Allah, apa ora tambah mesake jemaah. Mereka sudah mau ke masjid itu setidaknya satu, dia sudah memutus dari jaringan keburukan, kan gitu. Nek orang ning masjid mbuh ning diparane, kan gitu. Iya kan? Kemudian yang kedua, di masjid walaupun mohon maaf ilmune ki ra patek nyantol. Oh itat, aku pengajian sedina ping 15 ora mlebu itat. Ya, rono tak parani, rono yo tak parani. Padahal enek sing ustad wi kadang-kadang telung nggone matarine padha kabeh. Ya, ngantek ustadze isin ketemu aku gitu. Ya, tapi aku jane iki yo ora apa-apa Ustaz, diulang aku yo seneng. Wong aku ki yo ora mudeng wis diulang ping 3 ki ora nyantol belas ya Ustaz. Embuh aku iki yo. Enggak apa-apa. Yang penting keberkahannya, ya kan? Gitu. Ya, gua nek pengajian iki biar mulai tekok siji-siji mau apa? Mbuh sakor-sakor ngono lho. Lah kok tambah sakor-sakor. Ya, tapi kadang-kadang nggak ngerti ya. Udah difokus-fokuskan, digenah-genahke gitu. Ya, itu kalau memang paham sampai ini rizki dari Allah. Tapi jenengan bisa hadir itu udah keberkahan tersendiri. Gitu loh jamaah. Oke. Nah, maka harus kita bangun dulu bahwa yakin surga neraka itu ada dan benar-benar telah diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Itu diantara dari wujud keadilan Allah untuk hamba-hambanya. Maka di dunia ini sengsoronya kayak apa? Kalau bisa sih jangan sengsara ya, tapi qadarullah ya. Ada banyak jamaah tatat ujian siji urung bar wis teko meneh tatat sing loro urung mari ki gantian budene urung mulih ke rumah sakit gantian Pak Lek. Ya Allah Ustaz gitu. Ya saya bilang sing kuat Bu, kuat tetapi kabeh sambatene ngaku sing Pak Lek sing bude gitu. Saya bilang berarti jenengan insyaallah iso bantu Bu. Ngono ya Tat yo. Semangat aku Tat gitu. Gitu. Oke, kita lanjut ke sakor. Terus jamaah berbahagia. Siapa saja mereka yang masuk ke dalam neraka sakor ini? Tadi disebutkan dalam surah Al-Muddatsir ayat 42 sampai 47. Para penghuni sakor ditanya, "Masalakakum fi sakor?" Apa yang menyebabkan kalian bisa masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Qalu, para penghuni sakor menjawab, lam naku minal musallin. Tidaklah kami termasuk orang yang mengerjakan atau menegakkan sholat. Makanya di sini Bapak Ibu yang berbahagia, orang-orang yang melalaikan sholat hati-hati. Ya, diancam untuk mendapatkan siksa di neraka sakor. Nabi Muhammad SAW sejak anak itu usia 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk belajar sholat, untuk menegakkan sholat. Mereka di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukul sebagai pukulan pendidikan kepada anak-anak kalian. Kalau sampai di usia 10 tahun mereka tidak mau menegakkan sholat. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu itu juweh. Juweh itu apa? Juweh apa bibirnya maju gitu loh. Maju karo duwe. Tapi duwe sing apik-apik gitu loh ya. Ayo ndang sholat, ayo ndang ini kayak gitu. Ya. Perintahkan anak-anaknya untuk sholat. Paling gampang yang pertama selain mendoakan orang tua ngasih teladan. Loh kok ibu nggak sholat?
Kadang-kadang anak begitu. Lah anak saya sing nomor 5 kuwi sing jenenge Lilah. Kok Lilah toh? Hooh. Lali aku jamaah. Itu ketika kakaknya ponakan gitu loh, Mbak kok nggak sholat ngopo? Aku haid gitu toh, aku nggak sholat. Anak saya, Bi aku pengen haid Bi. Lah ngapa kok pengen haid? Ben nggak sholat. Loh itu Mbak Jujai haid nggak sholat, tapi aku pengen haid Bi, gitu kan. Jadi belum bisa memahami maksudnya gimana gitu ya. Jamaah yang berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah. Jadi apalagi yang punya anak-anak kecil, anak-anak remaja, keteladanan orang tua itu sungguh sangat dinanti-nanti oleh anak-anaknya. Ya jangan nanya, lele nang budal di masjid, lah bapak tak nunggu omah. Oh, jangan. Ya, Pak, bapak aja yang berangkat, aku tak sing nunggu omah wae gitu. Lah ngopo? Lah bapak kan dah sepuh, aku jek enom. Gitu kan ya. Jadi tolong dua-duanya berangkat ke masjid. Imam Samsuddin Ad-Dahabi mengatakan di dalam kitab Al-Kabair, yang dimaksud meninggalkan sholat itu laisa bitarki kulliha, bukan meninggalkan sholat semuanya. Yang dimaksud melalaikan sholat itu bukan meninggalkan sholat semuanya. Maksudnya adalah tidaklah dia sholat asar kecuali mepet maghrib, nggak sholat maghrib kecuali mepet isya, nggak isya kecuali mepet subuh, nggak sholat subuh kecuali mepet zuhur. Nih jamaah, jangan dibuat ini. Allah mengatakan hafidhu alas sholawati, jaga oleh kalian sholat-sholat, was sholatil wusta, dan sholat pertengahan, wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkan sholat itu bentuk ketaatan kalian kepada Allah. Nah di sini jamaah sholat wusta, yang dimaksud sholat wusta sebagian ulama sholat asar. Sholat asar itu memang rodo abot bapak ibu. Apa meneh jenengan nembe mulai sangka pasar. Ya toh, ning pasar buka sholat sisan. Aku nek 200 urung mantep aku nek sholat. Engko wae tak sisan teko omah. Teko omah arep sholat ngingeti gombal mukia. Yes. Tak beresi kisik lah sisan gitu. Bar beresi gombal mukia ngidek keramik kok kasar apa? Nyapu. Bar nyapu nyeleke sapu kok ndelok piring. Isa-isa. Ya, bar isa-isa ndelok sampah kok gua sih. Bar ngono wis jam 5:15 adus. Waduh cukur-cukur kayak tumone akeh ram. Akhirnya kan resik-resik sik. Mitesi barang lah. Ya toh. Selesai kuwi jam 5:20 nembe selesai mandi. Nganggo mukena salat asar. Bar salam kanan langsung adzan maghrib. Assalamualaikum Allahu Akbar. Iki lho sing tak senengi ngene iki. Sisaneh wudu. Ini kadang-kadang jamaah ada sebagian ibu-ibu biasanya sing ngono kuwi. Oh enggak, bapak-bapak berarti. Ora, ya wis. Aku wae. Yang kedua yang paling menjadi korban sholat adalah sholat isya. Merasa waktune dawa. Sedawa-dawane sholat isya itu enggak sampai subuh jamaah. Ya sekitar jam tengah 12, jam 12 itu kok. Cari sapa ngantek subuh. Tapi aja ngomong ya. Aku pernah sholat isya lali jamaah. Tapi ini rahasia loh ya. Ya. Oh direkam. Ya. Saya pernah diminta ngisi pengajian di Jatikuwung. Pengajiannya katanya ba'da maghrib. Namanya ba'da maghrib yang tak jujuk ya masjid. Bar sholat sholat maghrib di masjid. Pikiran saya langsung kayak gini, taklim. Kok jamaahnya kok sepi? Gitu ki apa privat? Temen bilang, Ustadz pengajiannya nggak di sini. Loh, ya di mana? Di rumah. Berarti habis sholat maghrib pindah ke rumah warga. Nah di rumah warga saya bilang, loh, aku pada isya tuh ada acara loh. Nggak apa-apa Ustadz, pengajiannya pada maghrib ini sebentar nggak apa-apa kok.
Nah ternyata namanya di rumah, ra iso langsung dimulai, wong urung enek wong. Nunggu apa? Orang-orang pada datang, gitu. Nah setelah orang-orang datang, ternyata nggak langsung pengajian, masih ada bacaan Al-Quran. Ya Allah, kayak wong ngisiku jam piro cah, gitu. 1/4 kurang adzan isya, 1/4 jam ya kurang lebih, baru saya ngisi tausiah. Baru sebentar terus adzan isya. Loh, terus ini enggak sholat di masjid? Enggak Ustaz, sing ke masjid perwakilan. Oh gitu toh. Iya Ustaz, jadi nanti gitu. Tapi ada adzannya. Nah gini aja, nanti untuk sholatnya biar dipimpin santri saya. Waktu itu Amin ya, Amin takjak, dia baca Quran, Ustaz Amin, nanti kamu yang imami sholat. Saya nanti habis ngisi, saya langsung balik ke rumah gitu. Ya Ustaz gak apa-apa. Ya waktunya sholat, saya pulang karena ada janjian dengan tamu. Ya, sampai rumah otomatis di pondok udah selesai sholat, di jalan udah selesai sholat, dan ada tamu. Langsung saya ngobrol dengan tamu. Ada apa Bu, Pak? Ada yang beberapa dia disampaikan. Setelah itu tamunya pulang, ninggal gedang. Terganggu saya. Akhirnya maam apa? Gedang. Ya biar maam gedang karena seharian udah capek, udah ya istirahat tidur. Pas sholat duhur kelingan aku. Nur wiki rung isya. Ya Allah. Iya. Jadi sholat duhur rakaat terakhir ra khusuk blas aku jamaah. Ternyata saya itu belum sholat isya. Jadi habis sholat duhur, salam kanan, salam kiri, saya bangkit lagi. Bukan sholat ba'diyah, sholat isya. Ya, namanya sholat apa? Qadha. Jadi mengqadha sholat isya karena teringatnya baru itu. Lu boleh toh Ustaz? Ya harusnya begitu. Kapan dia teringat, segera dia langsung sholat. Jadi nggak nunggu nanti pas isya. Engko isya lali meneh tambahan. Gitu. Oke. Artinya apa? Kalau itu memang lali bener-bener jamaah, bukan ngelali ya. Serius itu lupa bener saya. Jadi nggak apa-apa. Oke, jadi tolong selalu diperhatikan jamaah yang berbahagia. Perkara pertama kali yang dihisab di hari kiamat nanti adalah apa? Sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati sholah. Ya, kalau sholatnya baik, yang lain insya Allah baik. Gitu. Kalau sholatnya masalah, berarti yang semuanya nanti bermasalah. Ayo sholatnya dijaga. Sebaik-baik sholat laki-laki adalah di rumah. Seto aku rombar. Sebaik sholatnya laki-laki adalah di rumah. Sebaik-baik sholatnya laki-laki adalah di rumahnya. Ayo. Enggak kok rumahnya Allah. Illal maktubah, kecuali sholat yang wajib. Kan dalilnya gitu. Ya, jadi sebaik-baik sholatnya laki-laki di rumah. Illal maktubah, kecuali yang wajib. Artinya hendaknya seorang laki-laki pun juga memberikan porsi sholat sunnahnya di rumah gitu. Ya, supaya apa? Supaya rumahnya itu bersinar gitu. Oke. Jadi yang pertama, penghuni sakor adalah orang yang melalaikan apa? Sholat. Dan melalaikan sholat bukan berarti meninggalkan sholat semuanya, melainkan mereka orang yang sholatnya itu menunda-nunda. Ingat, ada namanya khinzib atau khonzab, setan spesialis pengganggu sholat. Ada utusan iblis khusus, ya namanya pasukan setan pengganggu orang sholat, namanya khinzib. Maka kadang-kadang Pak Bu, goleki kunci kira ketemu boso sholat itu pas ya. Allahu Akbar. Meduk ke motor, ndeleh jaket, naruh helm, oh iya ning kono. Bar salat assalamualaikum parani. Oh, ketemu. Jadi salatnya itu bukan ibadah, tapi nyari apa? Kunci. Yang kedua, penyebab orang yang masuk ke dalam neraka sakor adalah
walam nakunu tu'imul miskin. Karena kami, kata mereka, penghuni neraka Sakor, tidak menjadi orang yang memberikan makan kepada orang miskin. Tuh. Jadi hendaknya Bapak Ibu ini memiliki kepedulian. Salah satunya memberi ada namanya apa itu? Jumat berkah ya. Itu semuanya berhak ngisi, semuanya berhak apa? Ngambil, monggo saja gitu. Tapi aku jamaah nek pas khutbah ngono ki ora tega arep njiko nek jamaahe wakeh nek panitia sing gak pangerten aku ora njiko tenan jamaah. Ya. Aku pernah posisi saya rodok luwe tenan jamaah. Yakin itu. Ngisi pengajian pagi hari belum sempat sarapan. Pulang langsung mampir di Masjid Istiqlal. Waktu itu yang khutbah yang tak lihat Ustadz Ridho yo aja nih. Tapi Ustadz Ridho waktu yang khutbah, saya makmum. Lah pas baru selesai wudu, wah masya Allah, segone iki wis didasarke kalau di kotak kae. Gek ada iki transparan. Ya, jadi ketok ayam. Wah, ya Allah wis luwe salat kae jamaah. Ya Allah kepikiran engko nek apa? Pokoknya lah ya jamaah. Habis itu orang pada antri jiko-jiko, yo kita kan yo mosok ustad kok yo ya toh ya, tapi yo luwe gitu ya. Tapi ning kono tulisannya enggak khusus orang miskin kok gitu. Aku sama yang biasa dampingi wis nyedak-nyedak ke lokasi. Ya toh. Nyedak-nyedak ke lokasi. Karek telu jamaah. Karek telu. Wah, aku udah kira segini awake dhewe ketoke. Dhewe kan loro paling jijik turah siji gitu. Wis arep nyedak neh metu ke masjid wong 6. Jiko kae. Bar itu terus ada jamaah salam. Assalamualaikum Ustaz Nuris. Salam. Lha Ustaz Nuris pados nopo? Wah, pados nopo apa pados sego? Enggak mampir salat. Saya bilang, "Oh, tak saking pundi?" Coba nek aku pas jiko, bar jiko, terus sing wong 6 iki mau kentekan apa ora? Wisin piyanget aku jamaah. Ya, state ra ngalah ambek jamaah gitu. Padahal posisi saya waktu itu musafir itu ya. Oke, nah jamaah jadi tolong kalau ada peluang-peluang untuk ngasih makan orang, terutama orang miskin, libatkan harta kita. Maka ketika ada orang yang mengatakan bahwa apa tentang mulia itu ini Allah jawab. Mulia itu tidak akan pernah kamu dapatkan kecuali apa? Kamu memperhatikan anak yatim. Kamu memberi makan kepada orang yang miskin. Kenapa kok makan orang miskin? Karena perkara ya setelah pakaian dalam filosofi Jawa itu makanan, sandang, pangan, papan. Ya, sampai didahulukan sandang biasanya. Ya kan? Sandang, pangan, papan. Karena nek mangan tapi gak katokan ngono ya. Kok ketoke ya piye gitu kan ya. Gitu. Maka berpakaian ya. Itu enggak dalil sih ya. Itu pakaian. Makanya coba Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan di bumi ya sama Hawa, itu auratnya yang ditutupi duluan. Ya, ditutupi dengan daun-daun dari surga. Ya kan, menunjukkan lah habis itu setelah turun di bumi baru makanan dan seterusnya. Nah, jamaah yang berbahagia, memberi makan ini masya Allah. Kalau ngasih makan orang, jangan berharap balasan dari orang yang kita kasih makan. Berharaplah dari Allah Ta'ala. Karena sering kali kita berharap ke manusia, hasilnya kecewa. Itu pasti jemaah. Ya bukan pasti dalam arti mesti dia enggak. Tapi nih harapan kita itu kepada manusia itu ya ujung-ujungnya kecewa. Maka Allah katakan innama nut'imukum liwajhillah. Kalau kita ngasih makan kepada orang liwajhillah, carilah ridhonya Allah. La nuridu minkum. Kita tidak menginginkan dari kalian jazaan balasan. Wala syukura dan ucapan terima kasih. Cari wajahnya Allah. Cari balasan dari Allah. Jadi nih misalkan
gara-gara mencari balasan dari manusia itu kadang-kadang kayak barter, ijol-ijolan. Itu nek pas entuk luweh apik seneng. Tapi nek entuk luweh ngono ya rada piye? Ya, ini kisah yang dibuat lah di pondok pesantren ya. Ada seorang santri perpulangan gitu karena dia wong desa, pulang ke pondok bawa pohong godok, pohong mentah, ya dikasihkan ke kiainya. Pak Yai, ini ada titipan pohong dari Bapak, alhamdulillah panen. Ada pohong godok, ada pohong mentah. Karena Pak Ustadznya, Pak Kiainya ini ya orang yang di pondok, ya di kota, wah dengan adanya pohong seneng banget. Ada singkong seneng banget. Dan di rumahnya Pak Ustadz ini, Pak Kiai ini lagi banyak makanan, ya toh. Di antaranya apa? Ayam goreng, terus gitu. Akhirnya karena ada ayam goreng diambilkan. Dikasihkan ke siapa? Santri. Sini nak, kamu masya Allah makasih ya pohongnya ya, saya seneng banget. Nih tak kasih di maem gitu. Wah dibawa ke asrama, dibuka. Wah iki atasnya wong desa entuk ayam goreng. Wah seneng. Lah koncone krungu lan ngerti. Kok entuk ayam kondi? Pak Kiai. Loh, kok sing dikai kowe tok? Tak ceritani. Nah gitu kan. Saya tadi tuh pas baru pulang ngeteri apa? Pohong, singkong. Oh dia mikir, weh ngeteri singkongnya untuk ayam. Berarti aku nek ngeteri ayam untuk wedhus gitu. Perpulangan berikutnya, ya nggak lama jaraknya dia pulang datang jaluk ayam ke ibunya dimasak. Setelah dimasak ke rumahnya Pak Yai, Pak Ustadz tadi. Harapannya ku nek bar ngekei ayam itu apa? Daging kambing. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak iya ada Pak. Niki ya kula ping desa niki wonten ayam kagem Pak Ustadz Pak Yai gitu. Diterima. Oh ya masya Allah matur suwun sanget. Wes seneng gawe. Lah di rumah kan pohonge sing mentah isih. Karena ngasih ayam berarti ki kan wong sugih kan, nek wong sugih kan yo jarang maem apa? Pohong lah. Pohonge sing sangka santri pertama mau sing mentah iji. Bungkuske keke. Sini. Ini hadiah dari Pak Ustadz. Wedhus iki. Gitu ya. Sampai di asrama dibuka. Wedhusin adane rada beda gitu. Ya, tiba pohong. Nah inilah gambaran ya. Gambaran kalau kita apa? Berharap dari balasan dari manusia. Gitu. Kalau berharapnya dari Allah, ya nanti terserah. Allah itu akan membalas lewat siapapun, itu hanya Allah. Tapi kalau kita sudah berharap kepada manusia, ya kadang-kadang luar biasa bener, di luar dugaan. Enek sing wong pelit banget ada nggak kira-kira? Ada orang pelit ya, itu banyak banget. Ya dikiranya ini nih dijaluk dikeke bae ora jamaah. Saya pernah ngalami gresek asem. Ya di tempat saya itu ada ya hamba Allah itu punya asem gede banget. Lah dia kan wong sugih mlegedu. Bayangan saya jenenge wong sugih ini asem yo emoh ra digoleki. Lah saya itu sejak kecil sudah terbiasa bangun jam 2 malam, jam 3 malam. Bukan tahajud, gresek asem. Diglokan itu. Karena nanti dikumpulke di PP dibukai sekilo payu akeh. Asem, terembesi, terus pelem itu. Ya, apa? Melinju. Oh, nek melinju tempat saya nggak ada. Ya. Ada jamaah nanti tanggal berapa itu mau ke rumah saya mau ngelihat tempat lahirku kayak apa. Tak tunjukkan itu jamaah. Ya, ada wit mangga yang waktu tahun 90-an
wit trembesi, wit asem. Nah, bayangan saya tuh nek wong sugih ki wis aleh ngono wis rasa jikuki. Ya Allah, isu-isu sing duwe asem kuwi nunggu ambek guguke. Ya Allah, aku yo minta-mindik kae gitu. Ya Allah, bae iki guguke wi diajak golek asem kae. Astagfirullah, aku yo bayangan saya nek wong sugih tibake yo. Oh gitu dia. Podo tibake gitu. Podo golek asem ya maaf. Oke, jamaah berbahagia. Kita lanjut. Yang ketiga ya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan dulu ketika kami masih hidup tentunya itu suka membicarakan hal-hal yang batil, hal-hal yang jelek. Tuh. Jadi ngomong-ngomong pun itu harus diperhatikan. Ucapan-ucapan kita itu termasuk ucapan-ucapan yang berdampak positif atau ucapan-ucapan yang berdampak negatif. Jadi harus hati-hati. Ya. Makanya di sini mereka karena suka ngobrol-ngobrol yang jelek, di antaranya apa? Kalau dalam penjelasan para ulama, mereka suka memfitnah Nabi, membicarakan hal-hal yang tidak pantas disematkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Difitnah macam ini macam itu. Sama juga. Walaupun kita tidak memfitnah Nabi, tapi kalau pembicaraan kita itu bisa mengandung ghibah, bisa mengandung namimah, adu domba, sama saja itu juga perkara yang tidak baik. Bahkan seorang para wanita itu tidak boleh membahas tentang hal-hal yang intim terkait dengan suaminya, nggak boleh. Begitu juga laki-laki tidak boleh membahas perkara-perkara yang terlalu sensitif, ya itu nggak boleh dibahas. Jangankan itu, Nabi melarang seorang istri menceritakan cantiknya temennya di hadapan suami. Kuwi ora oleh. Mas, koncoku mas blongor banget mas. Iya. Dhuwure wis kaya genter. Melakune iya mas widepe melengkung gitu, janggute lancip terus deki ya Bang. Oh gitu. Terus mripate biru kuning pink piye ngono. Oh kelilipen wis diucek tiba ya. Enggak boleh. Seorang wanita menceritakan cantiknya temennya di hadapan suami. Wi ora diceritake suami wis iso mbayangke opone diceritake dengan jelas gitu. Nyeritakan temen yang cantik saja nggak boleh, apalagi menceritakan temen sing ganteng. Mas koncoku ora kaya kowe. Iya. Ini di antara ciri-ciri wong wedok sing suka nonton drama Korea ya kayak gitu. Ya ndelok bojone wis beda banget dengan sing di drama-drama itu. Oke, jamaah. Jadi pembicaraan diatur di dalam Islam. Kalau kita lagi bermajelis, di situ ada orang yang menjelek-jelekan Islam, ya, kemudian menghina Allah, maka kita harus meninggalkan majelis itu. Ya, kecuali ada pembahasan yang berubah. Kalau enggak berubah, hendaknya kalian meninggalkan tempat itu. Jika tidak meninggalkan tempat itu, berarti kamu seperti mereka. Itu sederhana, ibu-ibu lagi ngumpul 5 orang. Kok kemudian ada 4 orang ini ngawali bahas jelek-jelekan teman. Maka kalau jenengan orang yang baik memberi nasihat, nggak usah bahas kayak gini mbak, kayaknya kayak gini tuh nggak baik deh gitu. Ora apa-apa, ini kan mereview, gitu. Mereview fakta yang terjadi. Kita nggak gibah kok, wong ini fakta kok. Kayak gitu jamaah. Enggak mbak, menurut saya gitu. Nah, kalau udah nasihati nggak bisa, ya diajak bahas yang lain nggak mau, maka diamnya jenengan adalah pindah. Ya wis mbak, aku tak tuku es ya mbak ya, gitu. Orang coba balik sih, nek pembahasannya orang ganti. Nek aku gak ngono, aku meneng ae ning kono, aku ra melu bahas blas. Ngrungokke. Wi padha wae kulaan.
jenengine wis kadung kulaan iki kira-kira pengen ngedol apa ora jemaah? Iya, wong kuwi wis kadung diisi kulak, ya dia bakal jual. Nek mau nyari orang-orang nggak ada sing dianu iku sing dadi korban bojone sing lanang. Mas turu toh. Ngantuk banget. Aja turu sih tak ceritani, Mas. Nah gitu. Moh, alah Mas, please toh Mas. Sedina ora mulai langsung turu gitu. Diajak bahas sing mau. Ya, ngene lho, tak critani. Oh, to Dik. Oh, emang dia itu yo ngono. Oh, tambah sing bojone iki bae yo padha ambek sing wedok. Nah, makanya di situ kalau ada pembahasan yang dia tidak mengandung unsur kebaikan, tinggalkan. Ya, tinggalkan jamaah. Kemudian yang terakhir, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami, kata siapa? Kata penghuni Sakor, kami ketika di dunia itu adalah orang-orang yang mendustakan hal yang terkait dengan hari pembalasan. Jadi mereka nggak yakin gitu, nggak mungkin. Nanti kalau di dalam surat Qaf, surat yang ke-50, ya di sana mereka mengatakan nggak mungkin manusia itu bakal dihidupkan kembali. Ya, ini roja'um ba'id. Ini sesuatu yang jauh banget, nggak mungkin. Jamaah berbahagia, bagi Allah sesuatu itu gampang sekali. Ya, sehingga kita harus percaya ya nanti kelak kita akan meninggal dunia, habis itu berada di barzah, kemudian dibangkitkan, kemudian di mahsyar, kemudian ada mizan, ada takdimul kitab, pemberian kitab, iqra kitabak, baca hasil nilaimu selama di dunia. Nanti ada telaga Nabi, kemudian nanti juga ada syafaat, kemudian nanti juga ada sirat, ya dan seterusnya. Ya, itu bagian daripada keimanan kita. Hatta atanal yakin. Penghuni Sakor mengatakan melakukan yang terakhir atau semuanya tadi sebelum sempat bertaubat. Sampai mendatangi kami kematian, kami masih seperti itu. Maksudnya, jika apapun yang kita kerjakan itu berupa keburukan, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mohon ampun kepada Allah, adapun dosa-dosa sebesar apapun, sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah. Surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat yang ke-70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Kecuali dia yang bertaubat, beriman, beramal soleh, maka Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah adalah Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya kalau dulu kita pernah meninggalkan sholat, ya dulu mungkin kita pernah abe kepada orang miskin, dulu kita pernah membicarakan hal-hal yang tidak baik, dulu kita juga pernah ragu terhadap akhirat. Sekarang kita harus bertobat, sekarang kita harus memperbaiki diri, dan sekarang kemudian kita beramal soleh, sehingga nanti hidup kita ini akan dijamin oleh Allah dengan penuh keberkahan. Semoga keluarga kita, diri kita terhindar dari neraka Sakor. Allahumma amin. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita doa bersama? Cukup? Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ingat ya,
neraka sakor, neraka yang panas, yang bulat-bulat, yang luar biasa. Terus penghuninya diantaranya ada 4 karakter. Karakter pertama apa? Meninggalkan sholat. Yang kedua, ya tidak memberi makan orang miskin. Yang ketiga, kemudian yang keempat, mendustakan hari kiamat atau hari akhir. Nah, untuk itu mari kita ambil pelajaran di waktu-waktu yang tersisa atau yang masih diberikan oleh Allah ini, kita gunakan untuk yang baik-baik. Siap Bapak Ibu? Ya, mari kita mohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya munzilal Qur'an irhamna bitilawatil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna bihusnil khatimah wa adkhilna fil jannah wa na'udzubika min su'il khatimah wa a'idna min adzabi yaumil qiyamah wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.